Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Barajaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah merupakan hari pertama setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita memulai kajian lagi di masjid ini, di Masjid Jahidin. Karena itulah kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Qul amu antum bi khair. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya di bulan suci Ramadan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita semua sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih tentang bab ar-raja. Bab tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperkenankan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan mendapatkan ampunan darinya serta mendapatkan ridha dan kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Hadis yang ke-15 pada bab ini yaitu wa an Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata dan menceritakan apa yang terjadi antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ini dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himarin, yaitu dengan menggunakan himar ini keldai, lebih kecil dari kuda ya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membawa para sahabat-sahabatnya. Kadang yang beliau bawa adalah Abdullah bin Abbas atau yang lain. Jadi intinya beliau kalau sedang berkendaraan sendiri, yaitu menaiki unta ataupun kuda ataupun himar, beliau menemukan sahabat mesti dibonceng di belakangnya. Ini menunjukkan tentang perhatian beliau terhadap umatnya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allahi?" Tahukah kamu wahai Mu'adz, apakah hak-hak Allah terhadap hamba-hambanya dan apakah hak-hak hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya Mu'adz? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang ditanya, ketika dia tidak mengetahui, ya sudah, dia mengucapkan wallahu ta'ala alam. Hanya Allah saja yang tahu. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu. Adapun hak-hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah dia berhak, wajib disembah.
wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak boleh menyekutukannya dengan satu apapun dari makhluk-makhluknya. Hakullah ini maksudnya lah apa kewajiban seorang hamba terhadap Rabb, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjawab, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Seorang hamba wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dilarang untuk menyekutukannya. Wa haqqal ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sedangkan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan mengazabnya kalau dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kewajiban sudah dipenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala berhak pula memberikan hak hambanya, yaitu tidak mengazabnya kalau tidak menyekutukannya. Faqultu ya Rasulullah, afala ubashirun nasa? Wahai Rasulullah, apakah aku akan sebarkan berita ini atau kabar gembira ini? Qala la tubashshirhum fayattakilu, muttafaqun alaih. Jangan beritahukan ini kepada mereka. Nanti mereka hanya mengatakan saya tawakal kepada Allah. Fayattakilu, mereka tidak mau berusaha. Tapi kenyataannya Mu'adz menyampaikan. Nah, sehingga kita mengetahui sekarang. Jadi Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini kepada sahabat-sahabat yang lain, termasuk kita di akhir zaman ini pun mengetahui tentang hadis ini. Padahal Rasulullah kan melarang. Jangan kamu sampaikan kepada mereka, wahai Mu'adz. Nanti mereka tidak mau berusaha. Nah, apa yang mendorong Mu'adz bin Jabal kok menyampaikan pesan Rasulullah ini? Memang Rasulullah melarang jangan disampaikan kepada orang. Karena beliau khawatir sekali tentang bahaya yang akan menimpa seseorang yang menyembunyikan satu ilmu. Ketika ditanya oleh seseorang, kemudian sang alim ini tidak mau memberikan jawabannya, padahal dia mengetahui jawabannya. Man su'ila an ilmin fakatamahu fa'alzamahu Allahu rijama minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu, padahal dia bisa memberikan jawaban, kemudian dia sembunyikan, maka nanti akan mengalungkan atau melingkarinya dengan sabuk dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang menyebabkan atau yang mendorong Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini. Dan hadis ini azimun jiddan, sangat agung sekali. Seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Menyekutukan di sini ya dia percaya kepada Allah dan juga dia menyembah yang lain. Menyembah Allah dan juga menyembah yang lain. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat, tetapi dia juga masih suka pergi ke dukun sih. Minta sesuatu, dia minta kekayaan. Kan ada orang-orang yang karena kesulitan hidup, dia mengatakan saya sudah sholat, sudah meminta, nggak pernah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pergi ke satu tempat, ke gunung atau ke gua-gua. Jadi situ menemukan seseorang, kemudian dia minta di situ, melakukan ritual yang tidak syar'i, sehingga ketika dia keluar dari gua itu atau dari gunung itu, maka dia pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya dia mengatakan tidak perlu sholat, tidak perlu ini, kita cukup ke sana dengan melakukan ritual, maka kita akan menjadi orang yang kaya. Nauzubillah min dzalik. Ya, siapa yang menginginkan dunia akan diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang menginginkan akhirat, Allah pun akan berikan dunia dan akhirat. Karena itu doa-doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sungguh sangat rendah sekali kalau kita hanya di dunia ini meminta harta saja. Ya, kita minta kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat, kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, dan kebaikan pada harta yang kita miliki. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang salimah, kan ciri-ciri orang yang atau sifat-sifat mukmin itu kan yang pertama haruslah memiliki akidah yang salimah, akidah yang selamat. Jadi kalau akidahnya selamat dari kesyirikan, maka dia termasuk orang yang beriman. Kemudian ciri yang kedua adalah harus memiliki ibadah yang sahihah, ibadahnya benar menurut aturan, menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang beriman itu kan dia memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dia senantiasa menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga kehormatan saudaranya, dan dia berperilaku baik kepada seluruh manusia. Kemudian ciri yang berikutnya atau sifat yang berikutnya adalah qawiyul jism, memiliki fisik yang kuat. Jadi orang Islam itu harus memiliki fisik yang kuat. Rasulullah SAW suka berjalan, suka berkuda, suka berpuasa, karena inilah untuk menjaga fisik beliau. Para sahabat-sahabat pun suka bepergian. Bepergian ini juga selain dalam rangka menyebarkan dakwah, juga dalam rangka untuk melatih fisik. Kemudian sifat yang berikutnya adalah musaqqaful fikri. Para mukmin itu memiliki pengetahuan yang luas, tidak picik pandangan, tidak hanya melihat sesuatu sekilas kemudian langsung menilai, tidak. Jadi memiliki pengetahuan yang luas, khususnya adalah pengetahuan terhadap agamanya. Dia punya fikih yang mendalam tentang masalah taharah, bagaimana tata cara bersuci. Dia memiliki pengetahuan tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Demikian juga yang lain-lain. Pengetahuan agamanya dalam, demikian juga pengetahuan umumnya adalah luas, musaqqaful fikri. Kemudian sifat yang berikutnya adalah munazzamun fi syu'unihi, senantiasa tertib dalam segala urusannya. Dia sudah memiliki jadwal-jadwal, kapan dia ibadah, kapan dia sholat, kapan dia bekerja, kapan dia bersama keluarga. Itu sudah ada semua jadwal, waktu-waktunya sudah ada semua. Kapan dia baca Quran, kapan dia zikir, kapan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah diatur. Dalam sepekan dia sudah memasang bahwa saya ini menargetkan 3 kali untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, tahajud. Dia tetap kunjungan. Ternyata kok 3 kali berat, ya sudah 2 kali saja. Ternyata kok bangun malam 2 kali berat, ya sudah 1 kali dalam sepekan. Jadi jangan sampai seorang mukmin dalam sepekan itu tidak melaksanakan tahajud di malam hari. Tidaklah bangun, karena dia merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Kemudian yang berikutnya adalah seorang mukmin itu harus memiliki harisun 'alal waqt, menjaga waktunya, menjaga waktu. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, nikmatani maghdubun inda katsir minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia itu lalai, suka lalai. Yang pertama adalah nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Orang kadang-kadang lalai menjaga kesehatan. Semua makanan dikonsumsi berlebih-lebihan,
sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit dalam tubuhnya. Allah dalam firman-Nya mengatakan di dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, wahai manusia, pakailah perhiasan, pakailah pakaian yang bagus yang menutup aurat ketika kamu pergi ke masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Jadi nikmat kesehatan kadang-kadang banyak orang melupakannya. Dia akan mengetahui betapa nikmatnya sehat ketika dia dalam keadaan sakit. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, al-farag, waktu luang, waktu senggang. Banyak orang yang tidak pandai memanfaatkan waktunya pada waktu senggang, pada waktu luang. Dia habiskan waktunya hanya bersantai-santai. Dia habiskan waktunya hanya sekedar duduk-duduk, duduk di pinggir jalan, duduk di ganggang, duduk di mana saja. Jadi tidak ada gairah bagi dia untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hidup di dunia sementara saja. Jadi yang sementara ini mari kita pergunakan betul-betul dengan untuk mengisi kebaikan-kebaikan. Pergunakanlah waktu-waktu luang sebelum kita melakukan yang lain. Misalnya pagi hari, misalnya ketika kita sebelum berangkat ke bekerja atau sampai kita di tempat bekerja, sempatkanlah menggelar sajadah, kemudian kita sholat 2 rakaat sholat duha. Jadi orang yang senantiasa menjaga sholat duha, Allah akan mudahkan rezekinya dia. Jadi gunakanlah waktu-waktu luang. Di depan kita ada Al-Quran, kemudian ada terjemahannya. Ya, kita buka Al-Quran, kemudian baca beberapa ayat, kemudian dibaca terjemahannya. Ini untuk memanfaatkan waktu-waktu luang. Kadang-kadang sebagaimana tadi, satu hari habis waktu kita untuk bersantai-santai saja. Tidak ada ilmu yang kita dapatkan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau adalah seorang pedagang, seorang ulama. Dia mampu menulis kitab lebih dari 2 setiap hari. Jadi kitab yang dia tulis tanpa melihat perpustakaan, sambil beliau berdagang dia menulis. Imam Al-Jassas, Jassas ini adalah gamping. Kenapa dikatakan Imam Al-Jassas? Karena dia memang penjual gamping. Dia mampu menulis sebuah tafsir Al-Jassas sambil beliau berdagang. Luar biasa. Demikian juga imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah dan juga imam yang lain, mereka pun sambil berdagang, kemudian mereka mampu menulis kitab-kitab yang kita dapat membacanya pada saat sekarang ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa sifat orang-orang yang beriman. Yang kita sampaikan, mengingat hadis yang kita bacakan tadi sangat penting sekali, yaitu tentang bagaimana kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hak-hak yang akan dia dapatkan kalau seseorang sudah betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, memiliki akidah yang selamat, dan dia berhak untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan rahmatnya, dan berhak mendapatkan ridho serta mendapatkan surganya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Satu lagi nanti insyaallah kita akan buka permintaannya jawab. Wa 'anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslim, orang-orang Islam, idza su'ila fil qabr, ketika nanti ditanya oleh Allah di kuburannya. Jadi betul-betul akan terjadi pertanyaan di alam kubur. Ini semuanya lah berita gaib. Tidak ada satupun yang mengetahui bagaimana keadaan mereka di kuburan. Yang jelas Rasulullah mengatakan ketika seorang yang sudah meninggal dunia, maka nanti akan ditanya di kuburannya. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian pertanyaan itu adalah tentang syahadatain,
Kemudian orang tersebut mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tafaqun alaih. Surah Ibrahim ayat 27. Jadi ketika seseorang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat itu di alam barzakh, di alam kubur, maka Rasulullah mengatakan itulah perkataan yang sabit, yang tetap. Allah akan menetapkan perkataan itu, akan menguatkan perkataan itu yang pernah dia ucapkan di dunia ini dengan ikhlas. Pada saat di alam barzakh dia mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, orang-orang yang seperti itu maka sungguh sangat bahagia di alam barzakhnya. Karena ada pertanyaan nanti, man rabbuka? Siapakah nama Tuhanmu? Kalau di dunia ini seseorang tidak pernah mengetahui siapa Rabb, siapa Allah, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kalau kita ingin mengetahui siapa Allah, tiap hari kan kita baca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin. Dia adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Siapa Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Allah itulah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Siapakah Allah? Ar-Rahim, dialah yang Maha Penyayang. Siapakah Allah itu? Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini kan kita bisa menerangkan. Kalau ditanya siapa Allah, jawabannya itu. Oh, Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Maliki Yaumiddin. Di dalam surah Al-Hasyr pun dijelaskan siapakah Allah itu? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Siapakah Allah? Dialah Allah yang Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib, yang tidak nampak maupun yang nampak. Sampai ayat 2 berikutnya menjelaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang betul-betul di dunia ini hidup dengan keikhlasan, mengucapkan dua kalimat syahadat, betul-betul keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka di alam barzakh pun dia akan selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menguatkan hati orang tersebut, akan memberikan kekuatan pada saat ada pertanyaan dari malaikat, maka dia pun nanti akan mampu untuk memberikan jawabannya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Masih ada beberapa, masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ar-raja, tentang bagaimana kita mengharap-harap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada waktu, kita berikan kesempatan kepada jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhol, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama-sama. Pertama, saya tanyakan, pertama kita bulan Ramadan, kita bisa mencegah permasalahan yang ada di lingkungan. Tidak perlu kami tanyakan, saya pribadi saja. Itu cara untuk mengendalikan masalah itu, caranya gimana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita bertanya, jadi pada saat bulan Ramadan kita ini sangat mampu mengendalikan hawa nafsu ya. Bisa sabar. Nah, di luar bulan Ramadan ini, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu kita? Memang Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa sekali. Allah sendiri mengistimewakan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menjaga Ramadan ini. Menjaga hamba-hambanya. Bagaimana menjaganya? Sufidatis syayatin.
diikatlah setan-setan pada saat itu. Jadi pada bulan Ramadan nggak ada musuhnya, setan diikat. Jadi kita bisa beribadah lempeng, lurus. Kita sholat bisa khusyuk, dengarkan Al-Quran bisa menangis. Ya. Ramadan. Nah di luar bulan Ramadan, setan diumbar lagi, dilepas lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita memiliki dua musuh, hawa nafsu kita dan juga setan yang ada di luar sana. Ya. Nah, kita mesti berpikir ulang kembali bahwa ketika saya misalnya menghadapi anak buah saya, misalnya mungkin membandel dia atau disuruh tidak mau, ya kita harus introspeksi diri. Kalau seandainya saya misalnya marah, itu nanti pun akan terkena saya sendiri, akan menimpa diri kita sendiri. Umur 50, 60 tahun ke atas, maka hendaklah seseorang banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berselawat, jangan banyak marah gitu ya. Jadi pada saat itu, kalau yang memiliki gula darah itu bisa naik ya. Atau yang darah tinggi itu bisa-bisa nanti terkena stroke ya. Oleh karena itulah ya kita kebalikan bahwa ya marahlah yang wajar ya. Jadi ketika kita akan marah, kita astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berwudu ya. Kita berwudu karena kita sadar bahwa marah kita ini kalau diteruskan maka setan pihak ketiga pun akan ikut ya, akan ikut nimbrung sehingga akan dipanas-panasi sehingga kita kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri kita. Ya, kita lihat tadi di televisi gitu perhatikan ya, jadi beberapa kejadian-kejadian sangat memalukan di universitas di Jawa Timur ini barusan ya. Terjadi unjuk rasa ya. Di sana ada unjuk rasa guru-guru ya. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Karena urusan dunia saja mereka seperti itu ya. Tidak melihat bahwa mereka itu sudah pada dewasa ya. Jadi kenapa masih melakukan hal seperti itu ya? Tidak sabar. Dan hendaklah kita ini betul mengendalikan amarah kita dengan berbanyak istighfar. Ya, dengan berbanyak melakukan komunikasi. Jadi membangun komunikasi dengan anak buah ya. Jadi ya sesekali kita berikan reward. Tidak hanya sekedar reward yang berupa door prize, tetapi juga ya paling tidak kita tersenyum kepada mereka. Sesekali mungkin kita ya ajak bersama-sama undang, jadi ajak berkomunikasi dan sambil diajak ngomong dari hati ke hati. Kalau seseorang yang berbicara dengan hati maka pun akan diterima dengan hati pula. Ya. Tapi kalau seseorang yang berbicara dengan nafsu, maka nafsu pun akan berbicara, ya. Maka akan mental semuanya. Oleh karena itulah ya kita ketika misalnya marah ya kita berusaha bahwa kalau saya marah adalah saya termasuk orang yang paling jelek. Coba kalau marah lihat di kaca ya. Gimana muka kita, bahasa kita itu marah ya. Kita termasuk orang yang paling jelek. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Laisa syadidu bisur'ah." Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat atau menang dalam bergulat. Wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya pada saat dia mampu marah. Orang yang mampu menguasai dirinya pada saat dia marah. Itulah orang yang paling kuat. Sebagaimana pernah kita ceritakan lewat mimbar ini mungkin, ada seorang khalifah yang ketika itu kedatangan tamu penting, tiba-tiba pembantunya membawa makanan panas, tumpah di situ. Terkenalah bajunya tamu sang khalifah ini. Nah, bagaimana seorang khalifah yang sedang kedatangan tamu penting, tiba-tiba pembantunya menumpahkan makanan panas lagi. Bagaimana dia tidak marah pada saat itu? Dia marah. Tetapi diingatkan oleh pembantunya dengan ayat di dalam surah Al-Imran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Pada ayat sebelumnya adalah menceritakan tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddatil muttaqin.
maka bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini akan diperuntukkan bagi orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi, dan orang yang mampu menahan amarahnya pada saat dia marah. Wal kadhiminal ghaidha. Ketika dibacakan ayat ini, khalifah nggak jadi marah, diam. Kemudian pembantunya meneruskan lagi, wal 'afina 'anil nas. Tidak hanya sekedar menahan amarah, tapi orang yang bertakwa itu adalah suka memaafkan kesalahan orang. Ketika itu sang khalifah mengatakan, sudah, saya maafkan kamu. Diteruskan lagi sama pembantunya ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Sudah, kamu silakan bekerja di sini. Tidak dipecat. Dia mampu menahan amarahnya, nggak jadi marah. Dimaafkan kesalahan pembantunya tadi. Kemudian dia masih boleh bekerja di tempatnya itu. Ini seorang khalifah ketika dibacakan ayat langsung tunduk dengan ayat itu. Dia tidak peduli siapa yang membacakan ayat itu, entah itu pembantu atau budak atau yang lain. Yang jelas ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah, dia langsung tunduk. Jangankan manusia, bumi saja kalau dibacakan ayat-ayat kepadanya, bumi akan terpecah-pecah. Gunung akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi hendaklah ya memperbanyak mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, dan juga memperbanyak istighfar astagfirullahaladzim. Dan kalau amarahnya terlalu memuncak, segeralah mengambil air wudu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita khawatir apa hal-hal yang seperti mana tadi itu terjadi, gula darah naik, semuanya akan naik, dan ya kita tidak menginginkan terjadinya stroke ya. Baik, yang lain silakan Pak. Berkaitan dengan Idul yang bermakna kita jatuhnya pada hari Jumat. Bagaimana ada penafsiran bahwa kalau bertepatan pada hari Jumat itu tidak apa-apa jika tidak mendatangi sholat. Bagaimana? Iya. Tentang Idul Fitri kemarin itu jatuh pada hari Jumat, yang di zaman Rasulullah pun pernah terjadi pada hari Jumat. Ketika itu Rasulullah SAW mengizinkan kepada penduduk Awali. Awali ini letaknya dari Masjidil Haram itu sebelah tenggara. Kalau kuburan Baqi itu adalah sebelah tenggara aja. Jadi masih ke sana. Rasulullah memberikan dispensasi kepada mereka untuk tidak melaksanakan sholat Jumat pada saat itu. Kenapa ya? Kenapa kepada penduduk Awali saja? Kenapa kepada tidak yang lain? Karena pada saat itu mereka kalau berjalan ya kembali lagi itu tidak mungkin menjumpai sholat Jumat. Mereka selesai melaksanakan sholat Id, mereka kembali pulang ke rumah, kemudian mereka kembali lagi, nanti nggak mungkin lagi menemukan sholat Jumat. Sehingga mereka diberikan dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Apakah yang lain melaksanakan Jumat? Yang lain melaksanakan Jumat. Apakah Rasulullah melaksanakan Jumat? Melaksanakan sholat Jumat juga. Nah, apakah kita menemukan di zaman kita sekarang ini seperti itu? Mungkin saja ada aja. Mungkin aja ada orang-orang yang tinggal di pulau, dia harus mengayuh sampannya lagi gitu ya, mencari masjid jauh masjid yang dijumpainya. Nah sekarang kalau di depannya ada masjid, di mana-mana ada masjid sekarang. Perlu diketahui ada sebuah kaidah, al-hukum yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku apabila ada sebab. Kalau sebab-sebabnya sudah hilang, sudah selesai. Nah misalnya seseorang pada saat dia sholat Id, kemudian dia melakukan perjalanan dia, maka dia tidak melaksanakan sholat Jumat, dia cukup melaksanakan sholat zuhur. Jadi ketika seseorang misalnya sebagaimana disebutkan tadi tidak menemukan masjid atau mungkin terlalu jauh, maka pada saat itu boleh dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang lain dia tetap melaksanakan sholat Jumat, karena sholat Jumat adalah hukumnya wajib gitu ya. Jadi Jumat adalah hukumnya wajib. Ya Rasulullah
sekali lagi memberikan dispensasi kepada mereka penduduk awali yang kalau mereka kembali lagi mereka tidak memungkinkan kembali. Pada saat mereka kembali, mereka sudah tidak menemukan sholat Jumat lagi. Sekarang di mana-mana ada masjidnya. Baik. Masih ada lagi? Ada apa saya? Cukup ya. Baik, sudah selesai pertanyaannya. Kita melanjutkan pada poin berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.